Halo semua, bertemu kembali dengan kami kelompok 7. Pada video modul yang kedua, kami akan membahas mengenai lokasi dan strategi penelusuran informasi. Yang mana dalam modul 2 ini terdapat beberapa topik nih. Yang pertama ada type of information, yang kedua ada search tool, yang ketiga ada lokasi informasi dan information retrieval, yang keempat ada strategi pencarian, yang kelima ada organize result, dan yang terakhir ada organisasi informasi. Setelah melakukan identifikasi kebutuhan informasi, pada video modul yang pertama, kita tentunya menemukan sebuah query yang cocok dengan judul penelitian. Selanjutnya, kita perlu mengetahui jenis informasi apa yang kita butuhkan untuk melakukan suatu penelusuran informasi. Nah, di sini jenisnya terdapat 3, yaitu ada peer review artikel, book and e-book, dan yang terakhir ada conference paper. Pada pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai peer review artikel. Peer review artikel ini dalam publikasi akademis memiliki tujuan untuk menilai kualitas artikel yang dikirimkan untuk publikasi di jurnal ilmiah. Sehingga informasi yang terdapat dalam artikel yang telah di peer review dapat diartikan artikel tersebut telah memiliki kualitas yang baik dikarenakan sudah memenuhi standar-standar dalam publikasi ilmiah. Peer review artikel sendiri telah ada pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Sebelum artikel tersebut dipublish, tentunya telah dilakukan standar kualitas yang baik dengan melakukan peer review begitu. Nah, pada pembahasan kali ini kami akan memberikan contoh peer review artikel pada portal jurnal yang ada pada ProQuest. Nah, pada ProQuest ini peer review terdapat pada bagian kiri, yaitu ada peer review dan full text. Full text ini biasanya untuk menempelkan semua tag baik yang di peer review ataupun belum. Tapi kalau yang peer review otomatis artikel yang disajikan yang telah memenuhi standar-standar publikasi ilmiah. Nah, jenis informasi yang kedua yaitu bisa melalui buku dan e-book. Buku merupakan sekumpulan kertas tercetak yang dihimpun menjadi satu berisi sebuah informasi. Sedangkan buku elektronik merupakan sebuah informasi yang dapat dilihat melalui elektronik atau digital. Kemudian penyajian dari buku elektronik ini bisa melalui teks, gambar, video, maupun bentuk lain. Nah, untuk pengaksesannya sendiri tentunya dapat melalui smartphone, laptop, maupun melalui komputer. Untuk jenis informasi yang terakhir yaitu ada conference paper. Conference paper ini merupakan tulisan ilmiah yang diikutsertakan dalam sebuah konferensi yang diadakan oleh sebuah lembaga. Pada pembahasan selanjutnya yaitu search tool atau alat pencarian. Informasi yang kita butuhkan setelah teridentifikasi, kita dapat menggunakan alat pencarian untuk menemukan informasi tersebut secara relevan, akurat, dan cepat. Sehingga kita mengetahui alat pencarian apa nih yang kita butuhkan. Yang pertama ada library catalog atau katalog perpustakaan. Merupakan daftar dari koleksi perpustakaan yang disusun secara sistematis, sehingga dapat memudahkan pengguna dalam mencari koleksi apa yang dimiliki oleh perpustakaan dan di mana letak koleksi tersebut. Selanjutnya, pencarian dapat dilakukan melalui database jurnal. Database jurnal merupakan sumber informasi yang tersedia di beragam portal. Nah, pada pembahasan kali ini, saya akan memberikan contoh database jurnal yang terdapat pada laman mahasiswa Universitas Diponegoro, yaitu laman SSO Undip. Di mana pada saat kita membuka SSO, kita membuka e-jurnal Undip. Setelah kita klik, maka akan muncul jurnal-jurnal database internasional seperti ProQuest, EBSCO, ScienceDirect, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian pencarian yang terakhir itu melalui pencarian internet. Pencarian internet ini biasanya dilakukan melalui Google Search. Google Search itu merupakan pencarian informasi dengan layanan yang luas. Informasi apapun dapat dicari pada Google Search, baik
pencarian informasi secara akademik maupun non-akademik, baik ilmiah maupun non-ilmiah, itu terdapat semua pada Google Search atau pencarian informasi layanan luas. Nah, kemudian Google juga memiliki informasi dengan keakuratan yang kuat, biasanya dilakukan melalui Google Scholar atau Google Cendekia. Google Scholar atau Google Cendekia ini merupakan layanan yang digunakan pengguna untuk melakukan pencarian literatur berkaitan dengan kebutuhan akademis yang disajikan dalam berbagai jurnal-jurnal online dari publikasi ilmiah, baik luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, di Google Scholar ini seseorang itu bisa mencari referensi dari berbagai bidang keilmuan. Kemudian dokumen yang disajikan juga pada Google Scholar dapat membantu untuk mengidentifikasi hasil yang paling relevan dari seluruh penelitian akademis yang ada. Nah, biasanya juga pada halaman pertama tuh untuk menemukan hasil yang relevan. Kita contohkan ketika kita search query information literacy, maka akan muncul akan muncul relevansi terkait dengan kata kunci yang kita masukkan. Dan di sebelah kiri terdapat urutan-urutan tentang waktu pencarian kita, mulai dari tahun, tanggal, dan relevansi yang lain, sehingga hasil yang diharapkan dengan adanya bagian di sebelah kiri, presisinya itu akan meningkat dan menurunkan recall. Jadi ketika 2017 maka recall-nya akan menurun dan presisinya tentunya akan lebih tinggi daripada kita klik kapan saja, begitu. Kemudian di Google Scholar ini kita dapat membuat koleksi pribadi dengan menyimpan artikel yang ingin dibaca kembali dengan tanda bintang yang ada di bawah artikel nih. Contohnya seperti yang tertera pada layar. Di situ kita dapat menyimpan koleksi. Selain menyimpan koleksi, Google Scholar juga dapat membantu kita dalam melakukan pengutipan dengan cepat. Dan Google Scholar juga dapat untuk mengatur notifikasi. Nah, di sini kita akan mempraktekkan untuk kutipan yang cepat. Nah, kutipan ini biasanya dilakukan pada tanda kutip. Nah, kita klik nih tanda kutipnya. Setelah kita klik tanda kutipnya, maka akan muncul beberapa pilihan. Kita akan menggunakan apa, kayak gitu. Nah, misalkan untuk di Mendeley kita menggunakan apa, kita klik bibliotek. Kemudian biblioteks ya, nantinya akan muncul query-query atau kata kunci yang bisa kita masukkan pada Mendeley, begitu. Nah, setelah membuat kutipan, Google Scholar tadi kan juga bisa untuk mengatur notifikasi, yang mana notifikasi ini dapat membantu meningkatkan dan mengingatkan kita terkait artikel terbaru yang sedang terbit, begitu. Jadi bantu mengingatkan kita nih, mana nih artikel yang bakal kita butuhkan, kita bisa diingatkan melalui email yang dikirim Google Scholar kepada kita. Pembahasan selanjutnya adalah lokasi informasi dan information retrieval. Kami akan menggunakan database Scopus dan EBSCO. Pada Scopus dan EBSCO, masing-masing memiliki basic search dan advanced search. Untuk penelusuran kali ini, kita akan menggunakan Scopus dan EBSCO yang dapat diakses melalui akun SSO Undip. Hal yang perlu dilakukan adalah login ke akun SSO Undip seperti biasa, kemudian menuju jurnal Undip. Pertama, mari kita mulai dengan Scopus. Scopus merupakan database yang mengindeks literatur ilmiah yang dikelola oleh Elsevier. Di halaman awal ini terdapat menu source. Pada halaman source, di bagian atas ini terdapat menu di mana kita dapat memilih bagian apa yang akan kita cari. Apakah subjek area, judul, penerbit, atau ISSN. Sebagai contoh, mari kita gunakan ke subjek area. Kemudian masukkan subjek area yang akan dicari, yaitu psikologi. Untuk mencari psikologi, kita dapat men-scrollnya ke bawah hingga menemukannya, atau mengetikkannya secara langsung. Jika sudah ketemu, klik psikologi, kemudian apply. Maka hasil penelusuran pun akan muncul. Di bagian sebelah kiri ini, terdapat bagian Refine Result.
Jika dirasa mengganggu dan ingin membaca judul secara lebih jelas, kita dapat menutupnya dengan klik panah ini. Maka, bagian Refine Result pun akan tertutup. Pada Scopus, kita dapat melakukan penelusuran secara biasa, atau yang dapat disebut dengan basic search. Pada search box yang tersedia, masukkan query yang diinginkan. Mari kita gunakan psikologi. Query tersebut, kita dapat mencarinya pada lokasi tertentu. Kita akan menggunakan judul artikel, abstrak, dan keywords. Kemudian, klik search. Maka, hasil penelusuran pun akan muncul. Selain basic search, Scopus juga menyediakan advanced search. Hal yang perlu dilakukan adalah klik add search field, kemudian masukkan query yang diinginkan. Mari kita gunakan sosial. Dan kita akan mencari query tersebut pada judul artikel, abstrak, dan keywords. Pada advanced search, terdapat beberapa operator yang dapat digunakan, yaitu ada AND, OR, dan AND NOT. Mari kita gunakan AND. Kemudian klik search. Maka, hasil penelusuran pun akan dimunculkan. Selanjutnya, ada EBSCO. EBSCO adalah database jurnal elektronik yang memuat terbitan dari berbagai penerbit. Pada halaman awal ini, kita akan memilih resource yang akan kita gunakan. Terdapat beberapa resource. Mari kita gunakan EBSCOhost Research Database. Kemudian, kita dapat memilih database yang akan kita gunakan. Untuk menggunakan semua, klik Select All, kemudian Continue. Kemudian kita akan diarahkan kepada halaman Advanced Search. Di bagian atas ini, Advanced Search dapat beberapa search box dengan beberapa operator, yaitu ada AND, OR, dan NOT. Kemudian, di bawah search box, terdapat search option yang memungkinkan kita untuk memilih beberapa pilihan pencarian, sehingga penelusuran yang akan ditampilkan nanti tersaring. Selain itu, karena tadi kita memilih semua database yang tersedia, maka EBSCO memberikan pilihan untuk menyaring hasil penelusuran berdasarkan masing-masing database. Jika sudah memilih semua pilihan pencarian dan sudah memasukkan query, klik search. Selain advanced search, EBSCO juga memiliki basic search. Untuk menggunakan basic search, masukkan query yang diinginkan pada search box yang tersedia, kemudian klik search. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai strategi pencarian. Strategi pencarian dimaksudkan untuk memudahkan kita menemukan informasi tertentu dengan lebih efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan mengetahui sintaksis mesin pencari. Kita perlu mengetahui bagaimana mesin pencari itu bekerja, karena masing-masing mesin pencari memiliki cara atau sistemnya sendiri dalam membaca perintah. Beberapa cara yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan Boolean operators, phrase searching, dan proximity operators. Boolean operators atau operator Boolean dapat ditemukan saat kita menggunakan fitur Advanced Search. Cara ini digunakan untuk menggabungkan query-query dengan tujuan mempersempit atau memperluas pencarian kita dengan menggunakan AND, OR, dan NOT. Akan saya contohkan. Untuk mempermudah, kita ganti papi menjadi tahu dan kitten menjadi tempe ya. Saat kita menggunakan operator AND, query menjadi tahu and tempe. Maka mesin pencari akan memunculkan informasi terkait tahu dan tempe. Informasi yang muncul mencangkup kedua query tersebut. Lalu, saat kita menggunakan operator OR,
query menjadi tahu or tempe, maka mesin pencari akan menampilkan semua informasi terkait tahu, terkait tempe, dan terkait tahu tempe. Sedangkan saat kita menggunakan operator not, maka query menjadi tahu not tempe. Mesin pencari akan memunculkan informasi terkait tahu saja. Lalu kalau query tempe not tahu, maka mesin pencari akan memunculkan informasi terkait tempe saja. Phrase searching. Mesin pencari dapat membaca query sebagai kata ataupun frasa. Kita dapat menggunakan tanda kutip untuk membuat mesin pencari membaca beberapa kata menjadi frasa. Di sini akan saya contohkan ketika kita memasukkan query tanpa tanda petik. Terdapat 1751 hasil pencarian, hasil dokumen yang terpanggil. Lalu, jika kita gunakan tanda petik, maka dokumen yang terpanggil hanya 692 dokumen. Hal ini terjadi karena mesin pencari akan membaca expressive writing sebagai suatu istilah khusus atau satu frasa, sehingga hasil pencarian yang akan muncul lebih sedikit. Jika kita tidak menggunakan tanda kutip, maka mesin pencari akan membaca expressive sendiri, writing sendiri, dan expressive writing, sehingga akan terdapat banyak hasil pencarian yang muncul. Proximity operators. Operator ini memungkinkan kita menemukan satu kata berdekatan dengan kata lain dengan jarak yang bisa disesuaikan. Kita dapat menemukan sebuah kata berada di kalimat atau paragraf yang sama dengan kata tertentu dengan menggunakan near atau within. Sebagai contoh, jika kita memasukkan anxiety near 4 students pada kolom pencarian, maka akan muncul hasil pencarian dengan kata anxiety maksimal berjarak 4 kata dari kata students. Seperti ini nih. Anxiety, dia jaraknya cuma 2 kata dari kata students. Nah, jaraknya ini dapat kita sesuaikan dengan mengubah angka setelah near. Namun perlu diperhatikan, setiap mesin pencari memiliki cara atau penggunaan yang berbeda-beda. Terkadang near 4 tidak akan terbaca di mesin pencari A. Bisa saja yang terbaca adalah N4 atau N/4 atau yang lainnya. Untuk mengetahui operator mana yang dapat digunakan, kita dapat mencari tahunya dari halaman bantuan portal database tersebut. Selanjutnya adalah organize result. Kita dapat melakukan refine result, seleksi informasi, dan actionable result. Refine result membantu kita menemukan informasi yang lebih spesifik dengan mengedit hasil pencarian informasi tanpa mengubah query yang sudah dimasukkan. Menu Refine Result dapat ditemukan pada bagian samping database seperti ini. Pada database EBSCO, bagian Refine Result-nya ada di bagian samping tampilannya yang ini. Menu ini dapat dikatakan sebagai fitur pembatasan
karena kita dapat mengatur dan membatasi beberapa hal, seperti jenis dokumen, tahun terbit dokumen, nama penulis, subjek, tahap publikasi, judul sumber, afiliasi, negara, bahasa, dan lain-lain. Sebagai contoh, kita tidak perlu mengubah query yang telah kita masukkan. Langsung saja gunakan define result. Lalu seleksi informasi. Setelah mendapat banyak pilihan dokumen dari hasil pencarian informasi, kita perlu melakukan seleksi informasi. Kita dapat memilih dengan menentukan relevansi suatu dokumen dengan kebutuhan informasi yang kita miliki. Secara sederhana, kita dapat membaca judul dokumennya terlebih dahulu. Lalu setelah itu, jika masih kurang, kita dapat membaca abstraknya. Karena di bagian abstrak ini, kita dapat melihat hal apa yang dibahas dalam suatu dokumen. Jika dirasa masih kurang, kita dapat membaca full text-nya untuk menentukan apakah dokumen tersebut relevan dengan informasi yang kita cari. Actionable result merupakan fitur yang disediakan database untuk memberikan pilihan mengenai tindakan apa saja yang bisa kita lakukan setelah menemukan dokumen yang kita inginkan. Sebagai contoh, kita ingin dokumen yang ini. Fitur actionable result terdapat pada bagian samping tampilan yang ini dan ini. Namun perlu diketahui bahwa pilihan actionable result yang diberikan pada masing-masing database itu berbeda-beda. Pembahasan terakhir adalah organisasi informasi. Organisasi di sini maksudnya adalah mengorganize dokumen-dokumen yang tadi telah kita pilih agar lebih tertata dan mudah ditemukan kembali saat nanti dibutuhkan. Kuncinya adalah download, rename, create folder, lalu organize. Kita dapat mendownload dokumen yang tadi telah kita pilih. Namun terkadang dokumen akan tersimpan dengan nama yang tidak jelas. Kita dapat merename-nya dengan memberikan judul asli dokumennya. Lalu kita buat folder baru. Dan mengorganize-nya. Sekian pembahasan untuk video kali ini. Setelah melihat video ini, diharapkan kita bisa lebih memahami terkait lokasi dan strategi pencarian informasi. Sampai jumpa pada video selanjutnya.